Berkat damai sejahtera dan di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita pada hari ini Kamis 27 Maret 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini di dalam Engkau ada keselamatan, sebab Engkaulah pembawa damai sejahtera bagi umat-Mu. Hari ini kami memohon, berikan kepada kami pengertian tentang firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja 9 ayat 21 hingga 24. Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak?" Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu, Ahazia." Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Para pendengar renungan Oasis Fajar, renungan hari ini berjudul Kabar Damai. Ayat penekanannya diambil dalam ayat 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai selama Sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak?" Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup damai adalah dambaan setiap orang. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam permusuhan, saling menghina, saling menghasut, saling memfitnah, saling membenci, dan saling melukai. Dalam mencapai kedamaian, orang akan melakukan berbagai upaya, termasuk mengorbankan harta benda, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Dalam Matius 5 ayat 9 tertulis demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga kondisi damai tercipta. Seorang pembawa damai juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Saudaraku, sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan,
kita harus menjadi pembawa damai di dunia ini. Hal ini bisa kita laksanakan dengan melakukan 3 hal. Pertama, kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Tidak mengucapkan kata-kata kasar dan fitnah yang membuat orang lain tersakiti dan dirugikan. Yang kedua, harus mampu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Dan ketiga yang terakhir, harus mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai kepada sesama yang sedang bermusuhan dengan cara memberikan nasihat yang positif, bukan memprovokasi. Seorang pembawa damai harus berani mengambil resiko untuk disalah mengerti, bahkan kadang usahanya tidak dihargai dan tidak berhasil. Tetapi tidak boleh tawar hati, melainkan tetap aktif berperan sebagai pembawa damai dengan selalu berpegang pada pengajaran firman Tuhan. Dalam kondisi atau keadaan apapun, anak-anak Tuhan harus memegang prinsip untuk selalu membawa damai. Penegasannya, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua dalam menjalani hidup ini. Amin.